Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yakin dan percayalah saudara, hanya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun hidup bagi kita dan sumber hikmat yang memampukan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Semalam telah berlalu, tapi kasih-Mu tidak pernah berlalu. Banyak hari-hari yang telah kami lewati dan betapa banyak kasih dan berkat Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari ini pun kami percaya kalau Tuhan akan memberkati. Tuntunlah kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami, supaya kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan menjalani kehidupan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah sebabnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 3 Juli 2025 tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dang betar bege uhum si gostong botohon ditanom. Manang partabanon dohot hamagoan di perbalohanmu. Ikon goaranmu ma aka parikmu, hatuaon jala aka bahalmu puji-pujian. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita mari merenung bersama-sama untuk menilai seperti apa hati kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada 10 perbuatan. 9 diantaranya perbuatan yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tetapi ada 1 perbuatan yang menyedihkan, yang menyakitkan hati kita. Kalau kita merenungkan kembali apa yang telah terjadi, dari semua itu, 9 dan 1, di manakah fokus kita yang paling besar? Beberapa survei saya lakukan terhadap punguan-punguan yang saya layani di dalam kegiatan gereja, kebanyakan di antara mereka menjawab 1 keburukan. 9 kebaikan itu akan dilupakan dan fokus terbesar mengingat 1 kekurangan. Memang beginilah kehidupan nyata yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita lebih sering mengingat hal-hal buruk dan lebih fokus kepadanya. Saudara-saudara, tentu banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dikerjakan terhadap umatnya bangsa Israel. Sekalipun umat ini berulang-ulang melukakan hati Tuhan, jatuh ke dalam dosa, tetapi itu tidak membuat hati Tuhan berubah. Cinta kasih Allah tak pernah berubah terhadap mereka. Sebagaimana cinta kasih kita kepada anak-anak kita, bukan? Seperti apapun mereka
di dalam hari-hari hidupnya, baik menyenangkan ataupun mengecewakan, melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi sebagai orang tua, cinta kasih kita tidak akan pernah berubah terhadap anak-anak kita. Demikianlah Tuhan terhadap umatnya. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang setia, yang mencintai kita tetap selamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalaupun Tuhan mengizinkan bangsa Israel dihukum pada waktu itu, mereka dibuang di pembuangan Babel 70 tahun lamanya. Tapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada. Hanya terkadang umatnya yang tidak merasakan. Bukankah demikian hidup kita? Terkadang kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa tidak dipedulikan. Padahal sesungguhnya saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli, Dia mau tahu akan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan Dia mau memulihkan kehidupan kita melalui proses-proses yang terjadi itu. Demikianlah renungan ini terhadap bangsa Israel. Pasca mereka keluar dari pembuangan Babel, mereka melihat apa yang terjadi pada negeri yang mereka cintai. Tidak lagi seperti sebelum mereka tinggalkan, sebelum mereka dibuang ke pembuangan. Hal ini membuat mereka sangat kecewa, sangat bersedih. Ketika mereka tiba di Yerusalem, tembok-tembok yang kokoh itu runtuh. Bait Allah runtuh. Tanah gersang, tandus, dan lain sebagainya. Ini membuat umat merasa kecewa dan hampir berputus asa. Oleh sebab itulah Nabi Yesaya menubuatkan apa yang dikatakan Allah kepada mereka. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Jika di pembuangan Babel umat ini mengalami kekerasan, itu masih menghantui ketika mereka tiba di negerinya. Sebab itulah Allah memberikan kekuatan melalui Yesaya, bahwasanya itu tidak akan terjadi lagi. Tidak ada lagi kebinasaan, tidak ada lagi keruntuhan. Semua akan dipulihkan. Semua akan dikembalikan sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, yakin dan percayalah, hidup kita akan dipulihkan. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jikapun kita diizinkan bergumul, kita diizinkan mengalami berbagai-bagai kesulitan, izinkan Tuhan membentukmu melalui proses yang terjadi dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berkarya dan menunjukkan kuasa-Nya melalui semua yang terjadi itu. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan untuk tetap memuji Tuhan. Tidak boleh berputus asa ya, tetapi tetaplah semangat dalam pengharapan. Karena Tuhan setia, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap menjalani hidup kami dengan baik. Ajari kami untuk tetap setia di dalam kasih-Mu. Sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi, banyak kesulitan yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan sedang memproses kami. Tuhan sedang menyiapkan dan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi dan berkatilah kami. Ajari kami untuk senantiasa melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang sakit, yang sedang berduka cita. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan. Yakinkan mereka bahwasanya Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, ajari kami untuk melakukannya di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.